I'm Mr. Worka. Dan seperti biasa kita akan kembali menyaksikan sebuah kisah petualangan yang paling kalian tunggu-tunggu nih teman-teman. Dan iya, itu adalah King Account. Buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan ditengok dulu ya, karena kita akan langsung jose ke jalur ceritanya. Setelah memaksa Yeo untuk berlutut di hadapannya, Dewa Iblis kuno yang kini berdiri di antara para iblis elit bawahannya pun mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui apabila asal-muasal kekuatan Yeo itu ada kaitannya dengan iblis. Dia mengetahui hal itu setelah memantau Yeo pada pertarungan di dalam dungeon iblis sebelumnya. Jadi menurutnya tidak peduli sekuat apa Yeo, di bawah kekuatan kekuasaan dari mahkota iblis yang digunakan oleh Dewa Iblis kuno saat ini, Yeo takkan bisa berbuat sesukanya dan MC bisa ia taklukkan dengan mudah. Pada momen-momen ketika Yeo kini tengah berlutut dan kehilangan kendali atas tubuhnya, sang Dewa Iblis kuno juga memerintahkan Yeo untuk segera menyerahkan giok darah iblis. Dan secara sukarela tubuh Yeo pun langsung mengeluarkan benda tersebut dari dalam inventorinya. Tepat di sampingnya, Neville yang melihat Yeo mengeluarkan giok darah iblis pun mulai merasa panik. Karena jika Dewa Iblis mendapatkan benda tersebut, maka semuanya akan segera berakhir. Ketika sang Dewa Iblis sudah memiliki kekuatan untuk bisa menembus ruang dimensi dan waktu, maka ia akan segera membawa teror ke seluruh dunia. Sementara itu, sang Dewa Iblis sendiri merasa percuma saja bagi Yeo untuk berjuang dan melawan, karena selama berada di bawah kendalinya maka giok darah iblis sudah bisa dipastikan akan segera jatuh ke tangannya. Yeo dan Neville takkan bisa melawan, apalagi mereka juga nampak dikelilingi oleh 4 iblis elit yang siap melakukan penjagaan yang ketat. Yeo yang masih kehilangan kendali atas tubuhnya pun kemudian menyodorkan giok darah iblis ke arah sang Dewa Iblis. Namun di saat yang sama dia juga mengatakan, "Kau ini sangat percaya diri ya, hanya untuk membuatmu bahagia. Apakah kau pikir aku akan menyerahkan benda berharga ini begitu saja?" Lanjut Yeo sambil dirinya menonaktifkan akun Demon Destroyer dan membuatnya bisa kembali menggerakkan tubuhnya dengan sesuka hati. Tentu saja apa yang kini disaksikan oleh Dewa Iblis membuatnya sangat amat terkejut, karena bagaimana mungkin bisa Yeo bisa melepaskan diri dari kekuatan mutlak mahkota iblis yang sanggup untuk menundukkan iblis-iblis kuat ini. Setelah lawan terkejut, Yeo pun langsung mengkasih paham. Memang benar kekuatan dari mahkota iblis itu sangat luar biasa, tapi itu hanya sekedar berlaku untuk para iblis saja. Faktanya Yeo itu bukan cuma punya kekuatan iblis aja bosku, tapi dia juga bisa menggunakan banyak cara serta kekuatan untuk menghadapi si Dewa Iblis kuno ini. Dalam masalah ini, Dewa Iblis pun memberikan tanggapan. Menurutnya Yeo yang bisa melepaskan diri dari kekuatan mahkota iblis dengan caranya sendiri memang dirasa agak sedikit pintar, tapi nggak pintar-pintar amat menurutnya. Dan baginya Yeo ini terlalu naif karena sudah menonaktifkan kekuatan iblisnya di dalam tempat ini, karena terdapat sebuah aturan di dalam Demon Dimension di mana tempat ini hanya bisa ditinggali oleh para iblis saja. Dan bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan iblis, maka mereka akan segera tewas dengan cepat. Hehe, jika aku adalah orang yang naif, maka aku takkan bisa bertahan sampai hari ini, balas Yeo yang langsung mengaktifkan Demon Wings. Sedikit mengingatkan nih teman-teman, karena mungkin banyak juga yang udah lupa kalau di dalam equipment sayap yang satu ini terdapat sebuah efek yang memungkinkan penggunanya untuk bisa berjalan ataupun terbang dengan bebas di dalam Demon Dimension. Sadar apabila di sini Yeo tidak hanya sedang menggertak saja, Dewa Iblis pun kemudian mengerahkan para iblis-iblis elitnya untuk segera menghabisi Yeo dan merebut giok darah iblis dari genggaman tangannya. Sebelum melawan para iblis-iblis tersebut, Yeo pun menjauh terlebih dahulu dari kejaran mereka. Dan karena Yeo kini sedang tidak menggunakan akun apa-apa, Yeo pun berpikir untuk menggunakan akun Crazy Mouse yang masih ada kaitannya dengan Demon Destroy. Ini adalah akun yang akan dirasa sangat cocok dengan rencana Yeo selanjutnya. Setelah mengaktifkan akun tersebut, Wes pun mengatakan dalam situasi pertempuran yang kini sedang Yeo hadapi, kekuatan Mouse itu terlalu terbatas dan tak terlalu bisa diandalkan untuk sekarang. Yeo kemudian mengeluarkan sebuah buku skill, dan itu adalah Devon Book Skill modifikasi genetik yang Yeo dapatkan dari Tuku sebelumnya. Ia juga memberitahukan kepada Wes kalau jasad-jasad iblis menggunung yang tak terhitung jumlahnya yang sebelum ini sudah Yeo bantai akan dia jadikan sebagai kekuatan tempur miliknya. Setelah Yeo selesai mempelajari buku skill yang ia pegang, di saat itulah akun Crazy Mouse mendapatkan sebuah titel terbarunya, yaitu Master of Biotechnology. Dengan titel tersebut, Yeo kini memiliki kemampuan unik untuk bisa mengubah suatu gen biologis yang bisa digunakan pada makhluk jenis apapun, memangkas atribut asli yang dimiliki oleh makhluk hidup, serta menggabungkan zat apapun menjadi suatu bentuk atribut yang baru. Ini adalah sebuah kemampuan yang begitu gelap dan tabu, oleh sebab itulah kehati-hatian akan sangat dianjurkan dalam menggunakan kekuatan ini.
Ketika para iblis elit suruhan Dewa Iblis masih terus berupaya untuk mengejar Yeo, tiba-tiba saja seekor iblis disergap oleh sebuah tangan raksasa besi, dan kemudian sang iblis pun moka tergencet tangan besi tersebut secara brutality. Hingga akhirnya sang pemilik tangan besi tersebut pun mengunjukkan dirinya, di mana dia merupakan sosok iblis raksasa yang tubuhnya dilengkapi oleh persenjataan. Tangan kanan memegang Gatling gun dan tangan kiri memegang pedang besar bergerigi layaknya gergaji mesin. Dan tubuh raksasanya ini ditopang dengan sebuah mesin roket besar yang membuatnya tetap mengambang di udara. Meskipun bentuk tubuhnya agak lain, tapi makhluk ini tetap memberikan rasa horor di awal kemunculannya. Dapat meremukan salah satu iblis elit hanya dengan satu tangan besinya saja sudah cukup membuktikan apabila ia benar-benar sangat kuat. Dari ucapan Wes pula didapati Yeo baru saja menggunakan keahlian engineering, forging, dan gem enchanting, serta menggabungkan mayat para iblis dengan logam-logam yang terdapat pada tubuh jasad iblis untuk menciptakan makhluk kuat yang kini baru saja menampakkan dirinya, dan dia dipanggil dengan sebutan Demon Giant. Para iblis elit yang melancarkan serangan serentak kepada Demon Giant pun kini dibuat keheranan, sebab setiap serangan yang mereka lancarkan sama sekali tidak memberikan luka ataupun rasa sakit kepada Demon Giant yang kini harus menjadi lawan mereka. Melepaskan serangan balik, Demon Giant pun kemudian mengeluarkan banyak energi yang membentuk tali-tali berduri kebiruan di dadanya, di mana tali-tali tersebut tidak hanya digunakan untuk menjerat lawan saja, akan tetapi itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengambil dan menyerap sari-sari kehidupan lawan yang akan membuatnya menjadi lebih strong. Para iblis yang kini harus terjerat oleh kemampuan Demon Giant langsung ampun-ampunan dan mulai meminta bantuan kepada sang Dewa Iblis. "Dasar sekelompok sampah tidak berguna," ucap Dewa Iblis yang datang dan lanjut melayangkan sebuah tebasan untuk memotong tali-tali berduri dari Demon Giant. Memiliki tubuh yang lebih besar darinya serta kekuatan penghancur yang cukup brutal membuat Dewa Iblis kuno sangat menginginkan makhluk raksasa di hadapannya ini menjadi bagian dari sekutunya. Dan untuk bisa menundukkan Demon Giant yang juga merupakan seekor iblis, sang Dewa Iblis kuno pun menggunakan kekuatan mutlak dari mahkota iblisnya untuk membuat Demon Giant tunduk. Tapi bukannya tunduk, Dewa Iblis malah mendapatkan sebuah cepolan yang sangat keras dari Demon Giant. Situasi yang tak terduga ini juga membuatnya merasa bingung kenapa Demon Giant yang masih merupakan iblis tidak bisa ia kendalikan dengan mahkota iblisnya. "Iblis yang telah mati itu takkan pernah bisa mendengarkan perintahmu," ucap Yeo yang muncul tepat di bagian pundak makhluk raksasa yang baru saja ia ciptakan. Dewa Iblis kuno yang merasa amat sangat kesal karena sebelumnya ia tidak langsung saja menghabisi Yeo pun berjanji bahwa ia takkan pernah lagi memberikan kesempatan lain kepada Bang MC seperti sebelumnya. Sebuah tebasan berat yang dilepaskan oleh Dewa Iblis yang dengan sengaja menargetkan Yeo nampak terlihat sanggup dihalau oleh Demon Giant, membuat Dewa Iblis merasa sangat jengkel karena serangan tersebut faktanya dihalau oleh sebuah boneka mayat sahaja. "Berani sekali sampah sepertimu berani menghalang-halangi jalanku," ucapnya, yang masih terus berusaha untuk mendaratkan sebuah serangan ke arah Yeo. Setelah menghalau beberapa serangan dari Dewa Iblis, Demon Giant kemudian melakukan serangan balik dengan melepaskan sebuah tinju yang cukup berat. Dari pertarungan sengit ini akhirnya Dewa Iblis kuno pun sadar apabila kekuatan sang Demon Giant itu setara dengan kekuatan miliknya yang padahal merupakan sosok dewa kuno. Tak jauh dari sana, Neville yang menyaksikan jalannya pertarungan dari tempat yang aman juga merasa sangat kebingungan, sebab ia kini sedang melihat seorang manusia yang memiliki kemampuan unik dan membuat si Dewa Iblis kuno yang merupakan pembunuh dari Demon King dibuat kewalahan. Mendengar keresahan Neville, Yeo pun menjawab untuk bisa menciptakan transformasi Demon Giant dan membuatnya menjadi sekuat sekarang. Dalam hal ini Yeo tidak hanya menggunakan jasad-jasad iblis dalam jumlah yang besar saja, namun dia juga sudah menambahkan 100 jiwa iblis yang sudah ia kumpulkan sebelumnya. Ya, di sini Yeo tidak jadi melakukan barter artefak dewa yang dijual oleh Neville dengan 100.000 iblis yang Yeo dapatkan, karena kan lagi ada diskon pada semua item yang dijual oleh Neville. Jadi Yeo berpikir untuk membelinya saja dengan uang tunai setelah Yeo berhasil mengalahkan sang Dewa Iblis untuk selanjutnya. Ketika Yeo melakukan perbincangan dengan Neville, nyatanya Dewa Iblis telah mempersiapkan sebuah skill yang ia sebut dengan Mixed World. Di sini Dewa Iblis juga memuji Yeo yang memiliki kekuatan luar biasa sebagai seorang manusia. Namun tetap saja baginya itu hanyalah sekedar kekuatan milik manusia saja dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan milik dewa kuno sepertinya. Mixed World yang ia lepaskan ini merupakan kekuatan yang berasal dari campuran waktu dan ruang yang telah dipadatkan dengan menggunakan Power of Chaos alias kekuatan kekacauan. Dan dengan ini maka Demon Giant yang tubuhnya semakin lama semakin tertutupi oleh puing-puing reruntuhan dan tubuhnya terlihat mulai hilang dilahap oleh kekuatan kekacauan.
bisa dipastikan tak akan bertahan lebih lama lagi. Dan selanjutnya kemampuan Chaos ini pun lanjut ditargetkan ke arah Yeo. Sebagai sosok dewa kuno, Dewa Iblis merasa sangat bangga dengan identitasnya sendiri. Baginya seorang manusia seperti Yeo takkan pernah mungkin bisa menantang sosok dewa kuno sepertinya. Dari sini pula akhirnya diketahui apabila nama dari sang dewa kuno iblis ini adalah Saradia, yang darahnya kini hanya tinggal 20% saja setelah bertarung melawan Demon Giant sebelumnya. Menjawab perkataan Saradia, Yeo pun mengakui bahwa dirinya memang hanyalah manusia saja. Dia juga memiliki sikap yang sangat fleksibel. Jadi kalau Yeo merasa nggak bisa ngelakuin kerjaannya yang tidak bisa dia selesaikan seorang diri, tinggal minta bantuan aja sama orang yang lebih ahli. Yeo mengatakannya dengan begitu enjoy, seakan-akan ia tidak merasa khawatir dengan kekuatan si dewa kuno yang kini berada di hadapannya. Lihat Yeo yang malah melakukan provokasi dan terlihat begitu santuy kepada Saradia membuat Neville tidak sabaran. Padahal si dewa kuno kini volume darahnya sudah tinggal 20% saja. Jadi harusnya Yeo itu cari cara lain buat ngalahin Saradia, mengingat iblis raksasa sudah tidak lagi bisa Yeo andalkan. Bukannya malah bertindak provokatif, yang mana hal tersebut bisa saja membuat Saradia semakin murka nantinya. Diselimuti oleh reruntuhan puing-puing serta kekuatan ruang dan waktu yang dipadatkan, Yeo terlihat masih santai-santai aja. Hal ini membuat Saradia menjadi semakin tertarik lagi dengan Yeo. Ia mau melihat cara apakah yang akan digunakan oleh sang MC yang kini pergerakannya harus dibatasi oleh kemampuannya. Dan jawaban dari perkara tersebut sangat mudah menurut Yeo, yang langsung mengeluarkan 3 buah Summon Magic Crystal, yang masing-masing dari kristal tersebut mewakili 3 dewa kuno yang selanjutnya akan dia kerahkan. Di saat itulah atmosfer di sekitar area mulai berubah menjadi menegangkan. Bersama dengan itu, dari langit pada akhirnya turun 3 sosok dewa kuno, yang diantaranya adalah Big Eye alias Lacorn si mata 1000, Guyi si wajah cumi-cumi, dan Jubino yang bentuknya seperti kumbang merah, yang akan segera menunjukkan kemampuan mereka dalam sebuah pertarungan antar para dewa kuno. Fakta apabila Yeo mampu menjinakkan serta mengendalikan 3 dewa kuno kini membuat Saradia merasa cukup terkejut. Dia juga di sini menyinggung ketiga saudaranya ini yang dianggap terlalu lemah karena bisa jatuh dan dikendalikan oleh seorang manusia, membuat julukan agung dari dewa kuno kini telah jatuh. Menanggapi perkataan Saradia, Guyi pun menjawab, memang benar Guyi sendiri mengakui apabila Saradia merupakan dewa kuno yang memiliki sifat paling ambisius di antara dewa kuno yang lainnya. Namun melihat si dewa iblis yang malah dibuat kesulitan oleh Yeo dan sekarang situasinya menjadi merugikan bagi Saradia, Guyi menganjurkan agar si dewa iblis tersebut tunduk saja kepada Yeo sesegera mungkin supaya dirinya tidak berakhir menjadi abu. Ho, ucap si mata besar. Sementara Jubi menegaskan apabila Yeo itu bukan hanya sekedar manusia biasa saja. Meskipun sudah diberikan saran oleh saudara-saudaranya, akan tetapi Saradia masih tetap kekeh dengan pendiriannya dan tidak akan mau tunduk kepada Yeo. Apalagi di sini dirinya melihat Yeo kini sedang dalam kondisi yang lemah seperti orang sekarat. Jadi menurutnya yang mesti tunduk itu Yeo, bukan dirinya. Yeo sendiri yang kini terlihat dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja kini merasakan nyeri-nyeri di seluruh tubuhnya. Hal ini dikarenakan Yeo memaksakan diri untuk memanggil 3 dewa kuno dalam waktu yang bersamaan, di mana hal ini memberikannya beban yang besar dan berefek pada tubuhnya yang harus menanggung rasa sakit. Tapi bukan Yeo namanya kalau belum memperhitungkan kejadian ini. Faktanya Yeo sudah mempersiapkan langkah pencegahan agar bisa menanggung beban besar yang kini harus ia rasakan. Berkat salah satu titel akun MOS yaitu Master of Alchemy, kini Yeo sudah bisa membuat serta mengkonsumsi potion-potion tingkat tinggi. Di sini Yeo mengkonsumsi banyak potion yang memiliki khasiat yang tinggi, yaitu resistensi tubuh, peningkatan atribut, resistensi terhadap semua atribut, serta respon peningkatan tubuh. Semua potion yang berkaitan dengan ketahanan tubuh tersebut membuat Yeo yakin kalau kini ia bisa bertahan lebih lama dalam menggunakan 3 kekuatan dewa kuno dalam satu waktu. Wes yang merasa khawatir dengan tindakan yang dipilih oleh MC pun kemudian menerangkan, walaupun Yeo kini sedang menggunakan potion-potion paling kuat yang dia miliki, akan tetapi Yeo hanya bisa bertahan selama 5 menit saja untuk selanjutnya. 5 menit ya, itu sudah cukup, ucap Yeo dengan percaya diri. Agar tidak membuang-buang waktu singkat yang dia miliki, tanpa basa-basi Yeo lanjut menurunkan 3 dewa kunonya untuk segera mengalahkan sang dewa iblis kuno agar dewa kuno tersebut bisa menjadi salah satu koleksinya. Sebagai permulaan, si mata besar melakukan serangan perdana. Ia melepaskan jurus penghancur mental yang langsung menyerang psikis lawan. Tentunya sebagai dewa kuno, mental Saradia takkan bisa hancur hanya dengan kemampuan tersebut. Namun setidaknya serangan si mata besar bisa sedikit mengurangi mencicil volume darah sang dewa iblis. Dilanjutkan oleh Jubi yang langsung menembakkan kekuatan wabah penghancurnya. Dan sama seperti serangan si mata besar sebelumnya, damage yang dihasilkan dari serangan tersebut sebanyak 5%. Dan untuk sekarang sisa darah Saradia kini hanya tinggal 10% saja.
Tak mau terus-menerus mendapatkan serangan yang berkelanjutan, pada akhirnya Saradia mencoba melepaskan serangan balik. Di sini dia menggunakan kekuatan kekacauannya untuk menyerang ketiga dewa kuno secara bersamaan. Dia di sini juga sangat yakin meskipun kini dirinya harus melawan 3 dewa kuno sekaligus, akan tetapi kemenangan masih bisa ia raih dengan mudah. Memang benar kekuatan chaos milik Saradia yang mampu melahap segala hal itu terasa sangat mendominasi. Tapi sayangnya untuk sekarang kemampuan tersebut takkan bisa berguna di hadapan Guyi yang memiliki kemampuan normalisasi, di mana kekuatan Guyi ini merupakan musuh alami dari kemampuan Saradia. Hal ini terbukti ketika kekuatan kekacauan yang mengarah ke Guyi sama sekali tidak mengenainya, dan bahkan tidak memberikan dampak apapun di saat Guyi menggunakan jurus rahasia alam. Fakta ini membuat si dewa iblis merasa sangat sial. Kenapa di antara dewa kuno yang ada, sekarang dia malah ketemu sama Guyi yang tidak bisa dia urus? Ketika dewa iblis berpikir tentang sialnya nasib yang dialami, Guyi pun mengambil inisiatif untuk melayangkan sebuah cepolan berat yang mampu terdaratkan dengan tepat di wajah Saradia. Guyi juga kembali menyarankan apabila Saradia harus tunduk saja kepada Yeu. Baginya Yeu itu orang yang pantas untuk dikagumi, jadi takkan memalukan bila harus bekerja di bawah perintah Bang MC. Setelah tumbang terkena cepolan Guyi, Saradia yang kini berada di bawah telapak kakinya pun sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Ya, berbagai macam serangan yang sebelumnya terdaratkan juga telah membuat darahnya kini hanya tersisa 5% saja. Akan tetapi meskipun sudah berada di dalam kondisi yang kritis, dia masih tetap kekeh dengan pendiriannya yang takkan pernah sudi untuk tunduk di bawah perintah seorang manusia. Daripada harus tunduk, ia bahkan meminta agar Yeu langsung saja membunuhnya sekarang. Menurut Yeu, alasan mengapa Saradia masih tidak mau menyerah itu dikarenakan masih terdapat rasa amarah besar dan kuat di dalam hatinya saat ini. Jadi jika Yeu mau membuatnya benar-benar menyerah, maka ia harus memberikan teror yang begitu horor sampai-sampai Saradia merasa sangat takut terkencing-kencing. Perkataan Yeu sontak membuat si dewa iblis tertawa lebar. Apa yang dikatakan oleh Yeu itu terdengar sangat lucu baginya, karena selama hidup sampai sekarang Saradia sama sekali tidak pernah merasakan takut sekalipun itu. Dan dia juga tidak pernah merasakan takut dengan makhluk sekuat apapun di alam semesta. Apakah itu benar? Ucap Yeu yang di sekeliling tubuhnya secara tiba-tiba mulai dipenuhi oleh kekuatan mengerikan yang tercipta dari darah-darah merah yang kental. Hingga akhirnya darah-darah tersebut membuatnya bertransformasi menjadi sosok yang selama ini sudah kita rindu-rindukan, teman-teman. Dan ya, Shadow King is back. Rasa akan ketidakpercayaan dan begitu tercengang pun kini terlihat dari wajah Saradia, karena di sini dia merasakan nafas dari sosok yang dahulu pernah bertarung melawan sang God of Destruction selama berera-era tahun lamanya. Ya, ia menyadari adanya nafas Shadow Stars pada tubuh Yeu yang sekarang. Meskipun nafasnya terasa lemah, namun ia bisa memastikan hal tersebut. Fakta ini juga membuatnya kebingungan, sebab yang pernah dia tahu Shadow Stars itu harusnya sudah mati. Tapi kenapa kini entitas kuat tersebut masih hidup dan muncul tepat di hadapannya? Menurut anggapan Saradia, jika Shadow Star masih hidup dan yang tersisa hanyalah sisa-sisa kekuatannya saja, maka kemungkinan besar dia bisa kembali memulihkan diri dengan menggunakan bayangan-bayangan yang terdapat di seluruh alam semesta, membuatnya kembali menjadi sosok makhluk mengerikan yang akan membawa keputusasaan bagi setiap makhluk-makhluk yang mencoba untuk menentangnya. Oleh sebab itulah, demi mencegahnya kebangkitan Shadow Star, di sini Saradia mencoba meyakinkan 3 saudara dewa kunonya untuk menggabungkan kekuatan mereka dan melawan bibit-bibit Shadow Star sebelum menjadi semakin kuat. Sebagai pecahan-pecahan yang berasal dari God of Destruction, seharusnya para dewa kuno melawan musuh bebuyutan mereka, bukannya malah tunduk sama musuh bebuyutan. Tapi sepertinya Guyi dan yang lainnya sama sekali tidak peduli akan hal itu. Justru fakta apabila Yeu merupakan bibit dari Shadow Star membuat mereka semua merasa lega, sebab orang yang mengendalikan mereka itu bukanlah sekedar hanya manusia biasa saja. Ketiga dewa kuno ini juga sudah tidak merasa tertarik lagi untuk menggabungkan kekuatan dan kembali menjadi God of Destruction. Mereka tidak mau kehilangan kesadaran individu yang kini sudah mereka peroleh dengan susah payah. Apalagi si Jubi yang kini mempunyai tujuan pembalasan dendam kepada orang-orang dari zona timur yang sudah menyakitinya. Tentunya untuk menunaikan tujuannya tersebut, ia sama sekali tidak mau kehilangan kesadarannya begitu saja. Mendengar keinginan individu yang disampaikan oleh ketiga saudara ini membuat Saradia merasa marah dengan mereka yang malah mau beralih dan tunduk kepada musuh bebuyutan sendiri. Menurutnya ketiganya tunduk bukan karena kemauan, tapi karena mereka merasa takut dengan sosok Shadow Star yang kini menjadi bos mereka. Karena Sarah masih tidak paham dengan situasi yang kini terjadi di depan matanya, Guyi pun menginjak-injak saudaranya yang sangat sulit untuk diajak bicara ini, dengan maksud agar ia bisa menyadari kalau Sarah saat ini tidak memiliki pilihan lain selain tunduk kepada Yeu. Izinkan Daku bertanya sekali lagi.
dan ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Menyerah atau mati, ucap Yeo yang kini sudah sepenuhnya memegang kendali atas pertarungan di dalam Demon Dimension ini. Selain merupakan sosok yang sangat ambisius, namun Saradia juga memiliki hati yang kuat dan sangat berpegang teguh pada pendiriannya. Kini dia tahu bahwa Yeo sudah bisa menghabisinya setiap saat. Akan tetapi seperti yang sudah ia katakan seperti sebelumnya, ia tak akan mau tunduk dengan lawannya, walaupun itu artinya ia harus kehilangan nyawanya sendiri. Oleh karena itulah, untuk dapat meruntuhkan keteguhan hati yang dimiliki oleh Saradia, Yeo akan menunjukkan sesuatu yang bahkan lebih menyakitkan daripada apa yang disebut dengan kematian. Yeo kemudian mengaktifkan sebuah kemampuan yang disebut dengan Soul Living. Darah-darah yang keluar dari tubuh Shadow King kemudian terlepaskan tepat menuju ke arah Saradia. Setelah Soul Living mengenai sang Dewa Iblis, darah-darah yang kini tertinggal dan mendekam di dalam tubuhnya pun memberikan rasa sakit yang begitu luar biasa. Saradia pun mulai berteriak dengan keras, merasakan kekuatan serta jiwanya dikoyak-koyak dan digerogoti secara perlahan. Meskipun dia merupakan sosok dewa kuno yang memiliki ketahanan tubuh yang kuat, namun ia tidak bisa menahan rasa sakit yang masih terus berlanjut berkat skill Soul Living. Setelah merasakan sakit yang luar biasa dan amat sangat menyiksanya, pada akhirnya Saradia pun meminta ampunan. Dia benar-benar menyerah dan akan tunduk kepada Yeo asalkan rasa sakit yang kini ia terima hilang dari tubuhnya. Sambil terus teriak kesakitan, Saradia yang menyatakan kalau dirinya sudah menyerah di sini juga membenarkan perkataan Guyi sebelumnya, di mana dirinya tak akan merasa keberatan harus mematuhi sosok kuat seperti Shadow Star. Sepertinya tubuhmu itu lebih jujur daripada mulutmu ya. Oke, karena kau sudah menyerah, sekarang aku akan melepaskan rasa sakit itu, ucap Yeo sambil mencabut kembali Soul Living yang bernaung di dalam tubuh Saradia. Mengulurkan tangannya, Yeo pun menyatakan kalau mulai saat ini Saradia juga akan menjadi bagian dari keluarganya. Dan selama sang dewa kuno mengikuti arahan MC dan bekerja dengan sepenuh hatinya, maka Yeo berjanji kalau dia akan memenuhi segala keinginan yang diinginkan oleh Saradia. Setelah Yeo berhasil menundukkan sang dewa iblis kuno, kini dia sudah berhasil memiliki total 4 buah dewa kuno yang bisa dipanggil dengan menggunakan Summon Magic Crystal. Nampaknya perjalanan Yeo untuk bisa mengumpulkan ke-13 dewa kuno masih sangat panjang ya. Menonaktifkan akun Shadow King, Yeo pun kembali merasakan sakit yang terasa familiar. Karena ia sudah beberapa kali merasakan sakit yang sama seperti sekarang. Ini merupakan rasa sakit yang timbul dari debuff setelah penggunaan akun Shadow King, yaitu kerusakan jiwa atau Broken Soul, di mana Yeo mesti mengalami penurunan atribut selama 2 jam ke depan. Pertama kali Yeo terkena debuff yang satu ini, ia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena penurunan atribut yang harus ia tanggung yakni sebanyak 100%. Tapi setelah beberapa kali menjalani quest di dunia Shadow King, kini Yeo hanya perlu menanggung beban 80% saja. Dan rasa sakit yang kini ia rasakan masih bisa ditolerir, di mana Yeo masih bisa berdiri seperti biasanya. Muncul pula notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa Yeo harus membayar 70 juta uang karena sudah menggunakan akun Shadow King selama 30 detik. Harusnya sih 90 juta ya, tapi karena progres quest Shadow King sudah diselesaikan sebanyak 20%, jadi sekarang Yeo dapat potongan harga nih sebanyak 20%. Selain itu, dengan ditundukkannya Dewa Iblis kuno, maka Yeo juga dinyatakan sudah menyelesaikan misi yang diberikan oleh Demon King. Kini ia mendapatkan 100 juta HP dan 100 juta uang. Didapati pula drop item yang diantaranya adalah Demon Bracelet, sebuah equipment tingkat epic yang tercipta dari leburan kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Jadi benda ini mengandung kekuatan iblis yang sangat besar dan penggunanya juga akan mendapatkan peningkatan kekuatan sebesar 120%. Wow. Selanjutnya ada Demon Crown, sebuah item tingkat dewa yang merupakan simbol dari sang Demon King itu sendiri. Ini merupakan item yang diperlukan agar seseorang bisa dinobatkan sebagai sang Demon King. Memiliki skill aktif di mana penggunanya bisa memanggil pasukan iblis yang dapat dimanfaatkan untuk bertarung, serta skill pasif yang memungkinkan penggunanya untuk bisa memerintahkan dan mengendalikan semua iblis. Yeo nampaknya terlihat sangat asoy setelah mendapatkan sebuah item tingkat dewa yang memiliki efek sehebat ini. Sama halnya dengan Neville yang juga merasa asoy karena akhirnya ia bisa kembali menyaksikan kelahiran Raja Iblis yang baru. Tapi ia menyayangkan satu hal, yakni tidak ada pendeta iblis berpangkat tinggi yang biasanya hadir untuk melakukan upacara peresmian kepada sang Raja Iblis yang baru. Tidak masalah, aku akan melakukan upacara seorang diri, ucap Yeo yang kemudian mengangkat Demon Crown untuk menobatkan dirinya sendiri sebagai sang Demon King yang baru. Meskipun hal ini sangat tidak etis menurut Neville, akan tetapi aura Yeo sebagai Demon King yang baru itu terlalu mendominasi, membuatnya tidak bisa menentang apa yang dilakukan oleh sang Raja Iblis. Betapa mendominasinya Yeo juga membuat Neville semakin yakin apabila sang Demon King yang baru akan membawa para iblis ke dalam masa-masa keemasan mereka untuk kedepannya.
Di saat yang sama muncul pula sebuah singgasana berukuran wumbo tepat di depan MC. Bertepatan dengan kemunculan singgasana sang raja, hadir pula sisa-sisa iblis yang tinggal di dalam Demon Dimension yang datang untuk menyaksikan penobatan Demon King yang baru. Mereka yang hadir juga sangat antusias dan meminta Yeo untuk segera mengenakan mahkotanya. Ketika menggunakan Demon Crown di atas kepalanya, muncul pula kilatan-kilatan merah menggelegar, diikuti dengan Neville yang memerintahkan kepada semua iblis agar mereka semua bersumpah setia kepada raja mereka yang baru. Di tengah-tengah berlangsungnya janji sumpah setia yang kini diucapkan oleh para iblis, Yeo juga bertransformasi ke bentuk akun Demon King. Ini menunjukkan apabila Yeo kini sudah benar-benar menerima seluruh kekuatan serta kekuasaan milik Demon King yang sebelumnya. Selain mendapatkan kekuatannya, Demon King juga kini sudah diubah menjadi salah satu koleksi akun raja spesial Yeo yang baru. Dialah sang penguasa Seven Deadly Sins, raja dari semua iblis yang mengendalikan tanah iblis tak berujung, sosok yang memiliki otoritas serta kekuasaan tertinggi dan penguasa agung dari Demon Dimension ini. Ini merupakan akun spesial yang bisa digunakan untuk memberikan perintah kepada semua iblis. Namun Yeo juga mesti mengkonsumsi fragment soul yang bisa diperoleh dengan membunuh musuh yang masih hidup. Setelah mendapatkan akun Demon King, Yeo juga menerima sebuah hidden quest, yaitu King's Destiny. Dikatakan bahwa saat ini terdapat 7 raja tertinggi yang tinggal di dimensi yang berbeda-beda, dan salah satunya adalah Demon King yang sekarang sudah Yeo dapatkan. Dan persyaratan dari quest ini sendiri menyuruh Yeo untuk mencari info yang relevan terkait dengan keberadaan 6 raja tertinggi lainnya dan mendapatkan 6 raja tersebut sebagai miliknya. Setelah Yeo mendapatkan 7 raja tertinggi yang akan diubah ke dalam bentuk akun spesial nantinya, maka selanjutnya Yeo mampu untuk mendominasi segala hal yang ada di dunia. Dan dia akan menjadi sebuah eksistensi yang dikatakan mampu melampaui segalanya. Oh man!